Halo. Aneh ya. Ya, Mbak Anastasia. Oke. Baik teman-teman, karena kita akan memulai acara sebentar lagi, jadi teman-teman mungkin bisa lampu mati lagi. mikrofonnya di mute. Yuk, jadi. Ya, Anastasia. Bisa kita mulai teman-teman? Ayo Bu. Ayo kakak. Semangat. Ada kelas dari teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di acara Basic Design for Communication Skills. Selamat malam Kak Gani. Yang pertama. Oke, ya selamat malam. Baik, kan ke senior. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sore hari ini kita akan kedatangan narasumber yang kece dan merupakan alumni Unitri juga khususnya ilmu komunikasi. Ada Kak Fajar Sandria. Halo Kak Fajar. Halo. 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 Halo, selamat malam. Widih. Malam. Malam Kak Fajar. Oke. Malam. Kelihatan tambah Malam, segar, malam, tambah malam, sehat gitu ya. Bang Kak? Fajar. Oke. Nah, teman-teman, tanpa perpanjang kata, sebelum kita memasuki acaranya, saya mengundang KPS kita tercinta untuk menyampaikan 1-2 kata. Bapak Fatul. Halo. Halo, oke. Oke, siapa? Silakan. Jelas ya wajah saya ya. Jelas Pak, jelas. Selamat malam semua. Malam Pak. Malam Pak. Malam Pak. Siang. Oke, jadi Malam Pak. ya malam. Udah tahu kalau malam. Pagi. Siang. Jadi hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan yang sangat menarik saya kira, dan ini kegiatan pertama kita untuk Himakom, Lab, dan Prodi menyelenggarakan pelatihan. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang dari dulu kita ingin laksanakan karena sebagai salah satu bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, di sini mahasiswa yang nanti ingin belajar lebih lanjut terkait dengan desain, kami berharap kalian membentuk kelompok, membentuk komunitas, sehingga nanti teman-teman selalu membuat desain yang dibutuhkan oleh prodi, lab maupun kegiatan-kegiatan HMC. Nah, di sini saya lihat banyak sekali mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru dari dulu rajin-rajin. Takut ketinggalan informasi, karena begitu ketinggalan informasi langsung seolah-olah langsung hilang dari peradaban begitu. Ini mahasiswa angkatan 2017 nggak ada kecuali moderator. Atau ada 1, 2, 3 tadi saya lihat, 2018 juga ada 1, 2. Jadi semakin tua ya semakin menghadapi masa depan yang tidak pasti tapi susah untuk belajar. Nah, teman-teman mumpung kalian masih semester 1 dan semester 3, saya berharap teman-teman bisa mulai mengumpulkan niat ya, mulai Oke. Tolong ya teman-teman yang diaktifkan mic-nya, silakan dimatikan dulu ya. Mohon maaf. ya, jadi saya kira maklum ya bahwa kita baru mengenal teknologi dan kemudian teman-teman juga baru coba-coba. Jadi coba-coba aku nyalakan coba-coba aku matikan ternyata mengganggu. Jadi dipelajari lagi bahwa Zoom ini nggak bisa langsung jitak kepala kalian, sehingga kita mau marah juga kelihatan nggak enak karena direkam. Nanti jadi viral, dosen marah-marah ketika
Zoom. Nah, kan nggak enak. Nah, saya lanjutkan tadi. Ini pesan saya, pesan yang sebenarnya selalu saya pesankan kepada mahasiswa ilmu komunikasi, bahwa kalian mumpung semester 1, 3 atau 5, belum ada kata terlambat ya untuk semester 7 misalnya. Ketika kalian masih memikirkan apa sih kira-kira kemampuan yang akan kalian tekuni begitu. Nah, salah satu yang ditekuni oleh kakak tingkat kalian dulu, ini saudara Fazar ini, dulu adalah desain grafis. Jadi yang ahli di bidang desain grafis dulu di mahasiswa adalah Fazar, yang kemudian sangat membantu prodi dalam berbagai desain. Buku saya yang pertama itu juga didesain sama Fazar. Kemudian buku saya yang kedua juga mau didesain sama Fazar, tapi Fazar sudah lulus duluan. Begitu. Nah, jadi ada banyak sekali desain-desain yang dibikin oleh Fazar dan teman-teman yang saya berharap itu bisa diturunkan kepada angkatan 2020, angkatan 2019 juga. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berterima kasih kepada Bu Asfira yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dari Bu Asfira Kepala Lab Komunikasi ya, kemudian kepada HMC, Saudara Rajab dan juga Cindy yang rajin sekali untuk menginformasikan berbagai macam kegiatan HMC, prodi maupun lab. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Fazar, alumni kita tahun 2019 ya, 2019 baru kemarin. 2015. Dan ya, sekarang penghasilannya 1 tahun sudah 1 miliar, jadi luar biasa. Saya ikut bangga. segera bikin kampus sendiri di sana, nanti teman-teman lulusan komunikasi sini jadi dosen di sana. Nanti Fazar sebagai rektor. Gitu. Saya berpesan kepada Fazar, tolong kawal dan ajarin adik-adik komunikasi, ini adik-adikmu semua. Jadi saya sangat berharap bahwa Fazar setelah ini itu masih menerima curhatan adik-adik tingkat gitu. Jadi teman-teman yang berasal dari Kalimantan kalau mau kenal lebih dalam, lebih akrab, lebih jauh dengan Kakak Fazar, jadi dipersilahkan untuk cewek ya. Kalau cowok kayaknya Fazar agak gimana gitu. Tapi boleh dicoba. Nah, Ferdinandus Fedri itu kayaknya boleh dicoba lah sama Fazar ya. Nah, gini. Jangan Pak, jangan. Ya, pokoknya setelah ini saya berharap ada ya paling nggak 3 orang ya. Harapan saya cuma 3 orang loh ya. 1, 2, 3. Kalaupun ada 10 ya bagus sekali. 1 sampai 3 orang yang kemudian fokus mendalami terkait desain grafis. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan Kak Fazar. Dan di sini sebenarnya Ketum Rajab itu juga canggih untuk desain grafisnya. Jadi nanti bisa belajar bareng. Buku saya yang ketiga kayaknya itu didesain sama Saudara Rajab. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di sini ketika teman-teman itu memiliki satu keahlian sehingga teman-teman nanti bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga bagi prodi, dan juga saya yakin bagi organisasi kalian ketika kalian memiliki satu kompetensi ilmu komunikasi itu pasti mantap luar biasa pol begitu. Bayangkan kalau kalian bisa bikin videografi, itu kan pasti akan sangat bermanfaat bagi organisasi kalian, bahkan bagi desa dan bagi pemerintah daerah kalian. Itu sangat bermanfaat. Menulis, desain grafis, atau berkemampuan untuk public speaking itu luar biasa. Nah, ini adalah pesan-pesan saya yang semoga teman-teman mampu menyerapnya, dan kemudian sekarang bertemu dengan Kak Fazar, tolong yang disampaikan Kak Fazar ini diperhatikan baik-baik dan kemudian didalemin nanti setelah ini. Demikian dari saya, terima kasih moderator, Saudara Tini, Saudara Rajab dan Cindy, terima kasih. Iya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman, itu tadi penyampaian dari Bapak, Bapak Fatul tercinta, dan ya memang saya lihat di sini banyak teman-teman angkatan 2020 dan saya berharap teman-teman tetap semangat ya, jangan seperti kami. Jadi teman-teman, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak, bahwa kita akan mendengar langsung dari ahlinya, Kak Fajar sendiri, dan ada beberapa rules yang mungkin bisa kita perhatikan bersama, yaitu nanti teman-teman akan mendengar langsung pemaparan dari Kak Fajar 20 menit. Setelah itu teman-teman
akan bisa untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat ataupun langsung yang nanti akan diarahkan oleh Kakak Cindy. Tanpa memperpanjang kata, mari kita undang bersama Kak Fajar Sandria untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita. Silakan Kak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Jelas Kak, jelas Kak. Lumayan. Jauh soalnya Kalimantan dengan Malang tuh jauh soalnya. Oke. Host tolong kan screen-nya kok nggak bisa ini? Nggak bisa share screen. Halo, hostnya. Halo. Halo. Bang Rajab. Tolong hostnya bisa bantu saya buat share screen-nya. Bang Rajab. Aduh, nggak di satu tempat lagi, Bang. Ya, gimana? Rajab itu sebagai host, dia pakai HP sehingga dia tidak bisa membantu untuk apa namanya Sharing screen. screen maupun mute all juga susah kalau pakai HP. Mungkin bisa diganti untuk hostnya Fajar sendiri aja. Boleh, silakan. Mohon, halo. Yang harus ganti ya Rajab juga ya. Mohon maaf Bu Tini, ini saya Ganti, Cap. soalnya online pakai HP. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin Bang Fajar langsung bisa ya kayaknya. Bisa, tapi kamu harus jadikan Fajar host dulu. Ya, jadiin saya host dulu kalau. Siap laksanakan. Jangan jauh-jauh dari Pak. Halo. Oke, Kak, nampak, Kak? Nampak ya? Jelas ya? Iya. Sudah, Pak. Sini langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Sandria, SIKOM, alumni angkatan. SIKOM. Sebenarnya nggak mau Pak nyebutin SIKOM-nya, tapi ya udah nggak apa-apa karena kebutuhan. Enggak apa-apa lah, memang sudah lulus dan berhak menyandang Iya. gelar SIKOM dengan segala hak dan kewajibannya, kan gitu toh SK-nya. Siap Pak. Di sini saya angkatan 2015. Sekarang, Pak kerjanya Pak, nggak usah ya Pak ya? Ya disebutkan dong, sebutkan. Oh iya. Ya, jadi motivasi bagi adik-adik tingkat. Ya, saya kerjanya di home base-nya di Humas rumah sakit, home base-nya. Terus yang kedua, saya jadi wakil kepala sekolah Lab School Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di Sambas. Langsung aja. Luar Ya. biasa. Jadi kajurnya multimedia. Nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke, langsung aja ya. Di sini pertama yang saya akan sampaikan basic design untuk pemula. Pertama angkatan 2020. Di sini angkatan 2020 semua atau campur-campuran Kak Tini? Campuran Kak Fajar. Campuran Iya. ya? Oh iya. Ada angkatan 2019, 2018, 15 ada saya lihat tadi.
17 ada, Kak. Oke, siap. Nah, terus, oke, apa itu desain? Desain merupakan metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas, sedangkan desain grafis itu ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta hubungan dengan proses percetakan atau visual. Terus jenis desain yang pertama desain struktur yang merupakan wujud dari suatu benda yang terdiri dari unsur-unsur desain, susunan garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai gelap atau terangnya. Nah, di sini lebih cenderung ke draft, editor, layout, dan sebagainya. Untuk bentuk ukuran itu termasuk ke art director. Terus yang kedua, desain hiasan mempunyai tujuan untuk menghias desain struktur suatu benda atau busana. Itu lebih ke busana kayak pembuatan baju dan lain-lain gitu. Prinsip desain grafis pertama, ruang kosong. Tanpa adanya ruang kosong kita nggak bisa buat apa-apa. Terus keseimbangan. Ketiga, kejelasan ini kejelasan apa sih yang mau kita buat, apa sih yang pengen kita kerjakan. Terus ritme ini lebih ke cenderung ke kita sendiri. Misal ritme kita ke anime, berarti anime yang selalu kita buat, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengubah ritme yang kita buat. Kayak gitu. Terus kesederhanaan ini fungsinya lebih ke gimana membuat desain itu nggak terlalu mencolok. Misal keseimbangan warna merah terus bercampur dengan warna hitam, itu nggak ada belen-belennya sama sekali. Terus nggak ada sederhananya sama sekali, seperti itu. Terus tekanan gambar, tekanan yang apa aja sih yang utama dalam proses desain. Terus proporsi, kesatuan. Ini keterampilan desain grafis. Oh ya, kayak gini, 20 menit ya? Kayak ini. Ya Kak Fajar, 20 menit Kak. Oh ya, makanya agak cepat saya ini. Terus keterampilan seni desain grafis. Pertama, seni visual yang seperti gambar ini, seni visual. Terus tipografi lebih ke teks, gimana teks itu bisa dibuat bentuk sepatu, bentuk orang, ataupun bentuk yang lain-lainnya. Terus tata letak ini berfungsi biasanya lebih ke membuat buku, membuat koran, ataupun ya jenis-jenis percetakan majalah dan lain-lain kayak gitu. Terus sketsa. Batasan media desain grafis tuh di skip aja. Terus aplikasi desain grafis. Aplikasi desain grafis ini banyak sekali. Ada yang desain grafis, khusus desain grafisnya. Terus ada web design, audio visual, rendering 3 dimensi, ataupun
dan lain-lain. Masih banyak sekali aplikasi desain grafis total yang kita utamakan di sini. Aplikasi desain grafis seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, InDesign, Illustrator, dan banyak yang lainnya kayak Word ataupun Microsoft PowerPoint. Itu bisa juga dibuat termasuk dalam aplikasi desain grafis, karena aplikasi yang karena nggak harus menggunakan Corel, Photoshop, InDesign ataupun Illustrator. Pakai Photoshop ataupun Microsoft Excel sekalipun bisa kita membuat desain. Nah, ini desain online, ada Adobe Spark, SparkPost, Snappa, ada Canva. Nah, ini terutama untuk ke angkatan 2020 lah. Mahasiswa biasanya itu nggak jauh dari membuat PowerPoint, membuat poster kalau ada event, membuat media visual yang lainnya lah. Biasanya kita nggak harus menggunakan aplikasi yang profesional. Kita juga bisa menggunakan desain online. Terutama yang sering digunakan itu Canva. Nah, Canva itu sangat mudah untuk diaplikasikan oleh mahasiswa. Karena di situ ada bisa membuat logo, membuat poster, PowerPoint, PDF, ataupun yang lain-lainnya. Bahkan membuat banner website pun bisa. Konten media sosial, yang suka Instagram itu bisa dibuat feed Instagram dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi jadi saya lebih menjelaskan nanti cara desain yang lebih mudah aja lah di Canva. Ini nggak harus pakai laptop, pakai HP aja bisa. Nggak menutup kemungkinan, karena mahasiswa itu nggak jauh dari PowerPoint dan lain-lain. Tapi dalam penyampaian desain grafis itu harus ada kejelasan, terutama kejelasan apa sih yang ingin diutamakan di dalam desain grafis, apa sih yang ingin ditonjolkan dalam desain grafis, seperti itu. Tata letak di sini seperti membuat PowerPoint. PowerPoint itu yang penting intinya aja, namanya poin-poinnya aja. Jadi intinya aja, nggak usah teks. Itu nanti malah membuat audien itu boring dan nggak ada indahnya lah layout itu kayak gitu. Terus ini fitur-fitur Canva ada text insertion, color palette ataupun filter. Mungkin itu aja Kak Dini, lebih enaknya di seri aja, tanya jawab aja. Kalau materi saya agak kurang menjelaskan. Ya, apakah di sini masih ada Kartini? Masih sayang. Oh, masih ada. Oke, siap. Ayo. Kita lebih sharing-sharing aja nanti. Ya, teman-teman sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Kak Fajar ya. Saya pikir tadi jelasannya singkat, padat, dan jelas. Dan kita langsung saja masuk sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan kebetulan karena saya juga menggunakan handphone, jadi saya tidak bisa melihat teman-teman yang melampaikan tangan. Nanti kalau mau bertanya, unmute aja, bisa langsung ngomong ke ini ya, teman-teman semua. Iya, Kak.
Mungkin Kak Cindy ada pertanyaan? Ayo teman-teman jadi yang aku mau nanya dong. ya, sekarang Margareta Uli Sida Balok. Halo. Sama Kak Ferdinandus Fedri dan Yosefina Danggut. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Kak. Silakan, Ferdinandus Fedri. Kakak, apa Enggak yang harus perlu dikuasai seseorang Mm-mm. sehingga bisa menjadi seorang desainer yang hebat? Oke. Jadi ini mungkin bisa langsung Langsung Kak jawab aja ya. jawab ya. Heeh. Tadi apa Apa yang harus dikuasai seseorang sehingga menjadi pendesain yang hebat? yang ada ini ya, Ferdinandus Willy Daro ya. Oke, apa yang harus dikuasai seseorang sehingga bisa menjadi seorang desain yang hebat? Kemauan sih, kalau dari saya, kemauan, terus keinginan. Nah, kemauan itu karena lagi kerja. Halo? Halo. Halo. Kemauan. Kalau dari ke saya itu menjadi desain yang hebat itu kemauan, terus niat lah terutama ya. Niat, terus riset misal apa sih yang mau kita buat, ide ya, itu aja sih. Nggak harus gimana, yang penting niatnya untuk mencoba dan mencoba. Nggak usah takut salah ataupun kalah. Benar. Ada event, lakukan. Nggak ada event, tetap dijalankan. Skill desainnya itu. Oh, terima kasih Kak Fajar. Siap. Jadi itu tadi ya, hal-hal dasar seperti niat kita penting banget, terus berani mencoba, jangan takut gagal. Dan ini penting banget teman-teman sebagai anak komunikasi, jangan bilang kalian anak komunikasi kalau mentalnya nggak tangguh ya. Kita ada beberapa pertanyaan lagi di sini. Yang pertama ada dari Marentinus Felix. Kesulitan saat membuat desain grafis itu di mana, Kak? Silakan Kak Fajar. Kesulitan saat membuat desain grafis itu di konsep. Kalau menurut saya konsep, karena kita desain itu nggak asal desain, gimana membuat yang Bagus. konsumen ataupun konsumen ataupun orang lain melihat karya kita itu senang kayak gitu. Kalau dari saya itu konsep yang sangat sulit. Terima kasih Kak Fajar. Jadi tidak semudah yang dipikirkan gitu ya. Terus kita langsung pertanyaan berikut dari Tania Zahira Salva. Halo Bang Fajar, kalau aplikasi desain buat pemula enaknya apa ya selain Canva? Terus Bang Fajar biasanya dapat inspirasi desain dari mana? Silakan Bang. Aplikasi desain buat pemula enaknya apa yang selain Canva? Ya. Menurut saya sih semua aplikasi itu buat pemula bagus semua. Tergantung di mana kita belajar pertama kali. Kalau dari saya sendiri enaknya CorelDRAW karena saya udah terbiasa di CorelDRAW. Tapi di Photoshop saya nggak terbiasa. Bagi saya itu sulit. Tapi kalau bagi teman-teman dari memang belajar dari Photoshop, mungkin di CorelDRAW agak kesulitan kayak gitu.
Terus kalau teman-teman udah belajarnya di InDesign misal, terus belajar ke yang lain-lainnya itu misal Photoshop ataupun CorelDRAW itu sulit karena tergantung dirinya masing-masing di mana mereka belajar pertama, terus siapa tutornya, nah kayak gitu dia aplikasi yang mudah. Terus Bang Fajar biasanya dapat informasi atau inspirasi itu mohon maaf nih ya, inspirasi saya itu biasanya ini bukan ngomong kotor atau apa saat di WC. Mohon maaf ya. Biasanya saya itu kalau di WC bawa HP ataupun bawa buku sambil gambar kayak gitu. Jadi agak lama kalau di WC, mohon maaf ya. Bukan ngomong jorok atau apa. Ya memang kayak gitu keadaannya. Mungkin itu aja. Ada lagi? Masih banyak. Banyak banget nih pertanyaannya. Banyak banget. Iya. Ya, apa saja yang penting tidak membatasi kreativitas kita gitu, tergantung kreativitas kita. Dan soal dapat inspirasi di WC, kalau saya ke WC Kak tiba-tiba suara jadi bagus, pas keluar jadi fals lagi. Nah, kita ada beberapa pertanyaan, banyak ya teman-teman. Dibantu Jin. Oke. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya intinya sama tadi ya, yang seperti ditanya sama teman-teman semua. Oh iya, oke. Dari Aldo. Halo Kakak Fajar, Kak Fajar, SIKOM. Menanya dong, personal branding, program dari perusahaan atau pihak kedua lainnya, dan opsi apa saja yang bisa dipilih. Bisa tangkap ya Kak Fajar ya? Bisa, insya bisa. Oke, silakan Kak. Seberapa penting menerapkan personal branding atau desainer terhadap branding program dari perusahaan? Ya sangat penting sekali ya, karena desain grafis ini bukan hanya melihat, bukan hanya apa namanya itu ya. Bukan hanya desain, asal desain ataupun asal buat ataupun asal gimana kayak gitu. Desain di mana desain grafis di perusahaan itu kayak apa ya namanya itu ya? Kayak menciri khaskan perusahaan tersebut. Misal dari warna, kita nggak mungkin perusahaan itu warnanya oranye, nggak mungkin kita mengubah warna yang mereka inginkan. Ya kalau oranye mereka buat yang mereka kan berarti oranye karena ada ciri khas tertentu di perusahaan tersebut. Terus karena desain grafis juga di suatu perusahaan itu merupakan kayak apa namanya, wajah mereka di dunia luar seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Udah Kak? Opsi apa saja yang bisa dipilih? Udah itu aja sih. Ada yang kurang jelas atau gimana? Sangat jelas Kak. Jadi saya menangkapnya tadi bahwa setiap perusahaan ini penting banget untuk kemudian menegaskan kayak misalnya hal kecil seperti logo tadi ya. Jadi ini penting untuk membranding perusahaan. Iya. Dan teman-teman menuju 10 menit terakhir kebersamaan kita pada malam hari ini. Jadi saya akan ke pertanyaan yang berikut.
Oke, kita pilih ya. Oh, Kak, saya mau tanya, minta tipsnya dong Kak, gimana cara kita menentukan komposisi warna yang baik? Dari Jirno Susar. Mana nih yang sebenarnya bahan-bahan Bisa dijawab. komposisi warna ya? Apa tadi? Ya, Kak. Apa tadi? Ini? Komposisi warna. Saya mau tanya tipsnya dong, gimana cara kita menentukan komposisi yang baik? Komposisi warna yang baik ya. Nah, komposisi warna yang baik itu intinya nggak melawan background yang ada. Misal warna merah di apa? Ini ada teks, ada background. Terus backgroundnya warna merah, nggak mungkin kita memberi teks itu warna hitam karena pasti akan tertutup. Ada salah satu yang nggak kelihatan, misal teks yang nggak kelihatan karena hitam. Misal teks itu diubah warna putih, pasti mempunyai warna, terus dilihat dari jarak 5 meter juga masih bisa dilihat kayak gitu untuk komposisi warna. Jadi sesuai keinginan aja, tapi nggak harus menutup kemungkinan Karena nggak harus warna itu nggak harus warna cerah, warna soft juga bisa, terutama background itu nggak harus warna cerah. Waktu membuat PowerPoint, misal PowerPoint, karena yang sering dihadapi mahasiswa itu PowerPoint, jadi misal background di kampus kita warna putih backgroundnya ya, nah nggak mungkin kalian memberi warna itu warna putih. Pastinya kalau nggak warna hitam, warna merah, warna kuning, ataupun warna lain-lainnya. Nah, menyesuaikan tempatnya juga. Misal di situ ada sinar matahari, nggak mungkin kalian beri kasih warna backgroundnya warna putih, tulisannya warna kuning, ataupun tulisannya warna hijau, ataupun warna yang lainnya. Alangkah baiknya warna dasar aja untuk yang misal PowerPoint dan lain-lain kayak gitu. Udah Kak Fajar? Halo? Fajar. Halo, ya. yuk. Apa nih? Halo. Halo. Sudah nih? Nih, ada pertanyaan seru kayaknya. Saya mau bertanya Kak dari ini. Apa bedanya desain grafis sama motion grafik, dan apakah harus menguasai desain grafis untuk mahir dalam motion grafik? Halo Tini? Ada suara saya ya? Ada kekada. Oke. Dengar. Nih, saya mau jawab yang ini. Saya mau bertanya Kak, apa bedanya desain grafis sama motion grafik, dan apakah harus menguasai desain grafis untuk mahir dalam motion grafik? Sangat beda ya motion grafik. Yang motion grafik itu dia lebih bergerak. Terus desain grafis itu ya diam aja, visual. Terus motion grafik ada audio visual ataupun visual toh. Intinya dia bergerak. Dan apakah harus menguasai desain grafis untuk mahir dalam motion grafik? Ya jelas. Untuk membuat motion grafik itu harus menguasai desain grafis, karena misal pembuatan 2 dimensi misal, ataupun gambar berat orang,
tangannya bergerak kayak gitu, itu harus mempunyai skill desain grafis, karena kalau nggak ada skill desain grafis ya bakal nggak seru kayak gitu, nggak ada apa, nggak ada indah-indahnya kayak gitu. Kalau motion grafik teksnya aja ya mungkin bisa, tapi kalau motion grafik terutama membuat orang bergerak kayak gitu, itu sangat harus menguasai desain grafis. Oke, ini ada lagi. Baik, Kak Fajar, terima kasih. Teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini kan kita sudah banyak pertanyaan ya, tapi kalau teman-teman ada yang pengen sambil menyapa Kak Fajar, bisa langsung menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Anak komunikasi biasanya jago banget. Oke. Yo, Saya dong Kak, mau nanya Kak. Ya, Kun. siapa itu? Cindy Kak, Cindy mau Oh, nanya. Cindy. Halo Kak Fazar Esikom, jadi Cindy mau Aduh. nanya Kak, gimana sih kan lagi ngedit nih, ada job buat ngedit kegiatan apa gitu. Nah, tapi pas saat itu mood Kakak lagi berantakan. Nah, itu gimana cara ngehandle mood bisa agar editan kita tuh bagus dan diterima sama yang ngasih kita job gitu. Mood ya. Kalau moodnya nggak bagus, biasanya hasilnya juga nggak bagus. Apalagi ini desain grafis, bukan desain gratis ya, biasanya kayak gitu ya. Sering kayak gitu ya, Cindy ya? Sering banget Kak. Biasanya ngalamin soalnya. Kalau saya ngerjain desain, kalau moodnya nggak bagus, saya istirahat dulu, nggak saya kerjain, terus cari inspirasi lagi. Kalau nggak inspirasinya, kalau nggak dapat, saya coba lagi. Pokoknya intinya nggak usah takut gagal, nggak usah takut gagal, coba terus. Terus kalau moodnya masih nggak bagus, kembali lagi tulis. Halo. Mandi dulu Jangga Wali. Ya Pak. Halo Cindy. Halo. Halo Cindy. Kak Iska. Ya, Kak Iska. Kas kurang musik. Masih kurang jelas atau gimana Cindy? Siapa tuh? bentar Kak, tadi Dulu. keputus jadi Kasih mood dulu yang lain dengar. suaranya, Kak. Kak Iska, kas kurang musik dulu. Saya tadi bisa dengar. Lo gimana Cindy? Oke Kak, udah. Ya udah Gimana, Kak. Cindy? Tadi sempat jaringannya sempat ini. Oh, Jadi Apa? udah. kurang jelas? Sudah aman. Aman ya. Intinya kalau saya mood saya nggak ada mood mau ngerjain itu, saya istirahat dulu. Biasa kalau lagi capek ya otomatis mood kita buyar kayak gitu. Apalagi putus cinta ya. Cindy Kak, Cindy. Bang Fajar sering pasrah gitu nggak sih Bang kalau pas lagi ngedit jadi pasrah gitu. Alhamdulillah kalau desain itu nggak ada pasrah sih. Cuman biasanya minta waktu 1 hari lagi, biasanya kayak gitu. Kalau pasrah enggak, karena kepuasan orang itu ada di tangan kita. Kalau orang nggak puas karena kita ini freelancer, ya bakalan berhenti di situ aja. Intinya kita nggak mau
apa namanya, nggak mau gagal, maunya ngepuasin orang aja, kayak gitu. Oke, tadi sepertinya ada yang mau bertanya. Saya Kak. Sebut namanya ya, perkenalan dulu. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Tai, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mau bertanya, apakah menjadi seorang desainer itu harus bisa menggambar manual ya? Contohnya seperti ini. Saya satu orang yang tidak bisa menggambar langsung di kertas, tapi kalau menggambar di komputer itu saya bisa. Apakah harus menjadi desainer harus gambar? Oke. Yuliana Tai, angkatan 2020 ya? Halo. Iya. Tuhan, suaranya hilang lagi. Halo. Separuh. Halo. Halo. Jaringan tidak jelas. Halo Yuliana. Ini Kak. Halo Yuliana. Jika seseorang ingin menjadi desainer, apakah ia harus bisa menggambar manual atau bagaimana Kak? Nggak bisa. Soalnya kan tergantung dari keahliannya. Ada yang bisa menggambar di komputer, tapi ada yang tidak bisa menggambar di komputer, dan ada yang tidak bisa menggambar langsung di kertas, tapi bisa menggambar di komputer, Kak. Oke. Menarik pertanyaannya ya. Menarik sekali. Jujur ya. Saya aja nggak bisa menggambar di kertas. Lebih asiknya itu langsung di komputer biasanya kalau saya. Kita nggak harus bisa lewat kertas, nggak harus. Kalau menurut saya itu nggak harus. Tapi ada beberapa orang bilang tuh desain tuh harus bisa di kertas ataupun di komputer kayak gitu. Tapi kalau menurut saya itu nggak harus bisa di kertas. Tapi kalau hanya sketch biasa itu mungkin bisa dilakukan, karena terutama yang kalau saya membuat anime itu membuat di kertas biasa, sketch terus di scan, dijiplak di komputer kayak gitu. Gimana Yuliana? Halo Yuliana. Halo Yuliana. Iya. Iya, halo. Gimana? Udah. Terima kasih, Kak. Ya, udah. Bisa dipahami. Oke. Terima kasih Kak Yuli. Asing, bahkan Kak Fajar sendiri juga tidak bisa menggambar di kertas. Jadi semoga dengan bergabung di komunikasi, skill nanti terus dipupuk dengan cara satu adalah mengikuti ini, karena tidak hanya saja, tapi masih ada acara berikutnya yang pasti akan keren dan membuat teman-teman juga mungkin bisa menginspirasi dan berbagi kemampuannya bersama kita. Nah, teman-teman, kita tiba di penghujung acara. Dibuka kesempatan untuk 2 orang bertanya. Ayo, siapa mau? Saya Kak. Saya Bu. Yang cowok dulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Shalom untuk kita semua. Ya, berkaitan dari warna yang membuat kreatifnya lebih indah tadi, ada dari tekstur, terus desain grafis, terus tekstur dan lain tadi apa? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi
apa perbedaan dari perbedaan desain grafis sama tekstur? Mungkin saya kembalikan kepada pembawa materi untuk menjawab pertanyaan. Perbedaan desain grafis sama tekstur ya, itu nggak ada. Ya perbedaannya desain grafis itu seni antara menyatukan warna dan lain-lain. Tekstur itu nggak jauh dari nggak jauh dari apa namanya. Pokoknya desain grafis sama tekstur itu selalu berkesinambungan. Intinya itu. Kita tekstur gambar aja kita harus detail. Teksturnya misal segitiga. Tekstur gambar misal harus jelas, misal jelas gimana ya, nggak ngeblur, nggak apa-apa, karena kalau dari teksturnya aja udah nggak bagus, hasilnya juga nggak akan bagus. Misal kita buat vektor orang misalkan, dari tekstur gambar itu pecah, ngeblur, ataupun sangat susah mau dijeplak, terutama yang susah mau dilihat itu dari mata, tekstur mata, ya bakalan merusak mood kita biasanya kayak gitu. Kalau antara tekstur sama desain grafis. Desain grafis ini hanya apa namanya? Apa sih namanya ya? Desain grafis dia. Bentuknya aja, bentuk dari komunikasi visual kayak gitu. Gimana Mardi Dula? Halo, Gimana, Bang? Ya. Diterima. Jadi desain grafis itu lebih ke metode perancangannya aja sih, metode perancangan. Oh ya, sudah. Kayak gitu. Nah tekstur itu misal gambarnya itu kayak gitu. Gimana Mardi? Ya. Pas. Oke. Kita mungkin menuju Tapi ada juga yang warna contohnya dari warna dasar terus berubah, contohnya warna ungu, warna pink, warna abu. Dari sehingga munculnya warna-warna yang begini Bapak, kira-kira dari warna apa itu sebenarnya? Warna dasarnya dari warna apa sebenarnya? Kan kebanyakan warna. Kalau warna kan ada beberapa jenis, ada 4 ya. Ada merah, hitam, kuning, merah, Fajar. Halo Bang Fajar. Halo. Bisa menangkap apa yang disampaikan siapa tadi namanya? Oh, sorry. Tidak dengar tadi ada Kasmati ini apa mood. Contohnya saya mau bertanya bertanya ini tentang warna tadi ini. Kalau bertanya yang jelas sedikit supaya orang bisa mengerti, jawab. Iya, makanya dengar dulu. Kan sekarang kan ada 4, ada warna dasar, terus warna dari warna dasar hingga mempengaruhi warna-warna lain. Contohnya kalau warna dasar memang sih kita tahu bahwa warna merah, ada warna putih, itu kan warna dasar toh. Nah, yang muncul
yang itu bisa jadi warna dasar. yang muncul tidak, yang munculnya warna lain itu kira-kira enggak warna-warna apa yang bisa indah begitu, teman? Tergantung kita. Contoh yang mau pilih warna apa tergantung. Tidak, karena begini Anggap. Contohnya kalau warna hitam kan, warna hitam dengan warna putih tidak mungkin kita hantam dengan putih dan hitam. Pasti jelek. Nah, yang begitu. Munculnya warna ungu. Contohnya dari bahannya warna catnya itu dari mana itu yang saya tanya. Oke, saya tangkap ya. Kok mulai debat ini, seru nih kayaknya, seru ini. Seru, baku hantam nih. Seru ini. Oke, saya jelaskan. Halo, mood semua ya, mood ya. Mood semua dulu ke kampus. Halo. Jadi, halo Pak. Ini saya jelaskan. Untuk warna ada 3 warna dasar untuk di elektronik. Ada RGB, red, green, blue yang mendasari warna. Nah, dari situ beberapa warna, dari 3 warna itu digabungkan antara merah sama biru, hijau sama merah, misal itu menghasilkan warna yang baru kayak gitu. Terus bedanya RGB sama Pascal pandang. Oh ya, lupa satunya CMYK. CMYK itu lebih cenderung ke dunia percetakan. Nah, misal kalian bikin poster itu lebih diutamakan mengekspor gambar itu di CMYK. Halo Kak Fajar. Poster ataupun kertas. Terus kalau RGB itu digunakan untuk di monitor HP, lebih cenderung ke digital. Halo. Silakan dilanjutkan Kak. Halo Kak Fajar, silakan. Oke. Sampai mana tadi? Bedanya CMYK sama RGB. RGB itu lebih diutamakan untuk yang digital seperti HP, laptop, dan lain-lain. Intinya barang elektronik. Tapi kalau CMYK dibuat untuk menampilkan gambar, misal itu lebih cenderung dia akan warnanya nggak balance. Tapi CMYK digunakan yaitu untuk di dunia percetakan seperti itu. Karena kalau CMYK di dunia percetakan itu apa yang kita buat di layar kerja sama hasilnya dengan yang kita cetak seperti itu. Untuk warna, karena warna dasar itu ada 3, RGB, red, green, blue, kayak gitu di dunia desain grafis. Oke, terima kasih. Halo. Halo Kak Fajar. Halo. Nah, gimana? Udah ya? Putus-putus apa enggak? Nah. Sudah? Masih enggak. Ya. Bagaimana yang bertanya? Puas ya? Udah, oke. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yakin tidak ada?
Yang tadi belum dibaca. Oh iya, penting banget. Biar saya membacakan pertanyaan dari Maria Desideria. Kak, saran dong Kak, semua orang pasti pernah gagal. Semua orang pasti pernah gagal ya Kak, tapi nggak mengharapkan gagal sih sebenarnya. Ketika kakak gagal di awal, awal gimana sih cara kakak biar bisa bangkit dan keluar dari rasa malas karena udah pernah gagal? Makasih Kak. Oke, semua orang pasti gagal. Iya, saya sendiri juga pernah gagal. Intinya, kita nggak usah takut untuk gagal. Kita coba terus, dan coba. Nanti dari kegagalan itu akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Saya kalau ada lomba sampai sekarang saya tetap ikutin, mau itu tingkat mahasiswa, tingkat umum ataupun yang lain-lainnya, tingkat daerah, lokal, provinsi ataupun nasional sekalipun. Intinya berani mencoba, nggak usah takut. Kalau kita takut mau mencoba, ya hasilnya gitu-gitu aja. Pokoknya apa yang kita rasa gagal itu nanti saya gagal beberapa kali gagal dalam membuat desain grafis ataupun ikut lomba. Alhamdulillah saya pernah ikut nasional dan 3 tingkat nasional. Karena intinya itu nggak takut akan kegagalan. Di depan kita itu ada masa depan yang akan kita raih kayak gitu. Jadi itu ya. Halo. Ya. Masih ada yang mau disampaikan? Itu aja. Intinya berani mencoba, nggak usah takut, kayak gitu. Pesan untuk kita semua ya, benar-benar ditegaskan sama Kak Fajar bahwa kita jangan takut gagal. Seorang Kak Fajar juga sebelum menjadi seprofesional sekarang pernah mengalami banyak hal. Jadi teman-teman semua, itu saja dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga bukan hanya untuk memenuhi sekarang saat ini yang apa. Jadi semoga benar-benar bisa mendapat sesuatu dari sini, dan sampai ketemu di event-event berikutnya. Punya komunikasi yang pastinya seperti yang sudah disampaikan, akan ada banyak acara kece lainnya dengan narasumber yang juga ahli di bidangnya dan anak-anak komunikasi sendiri. Oke, sebelum saya menutup, saya minta Kak Fajar mungkin menyampaikan pesan kepada teman-teman kita angkatan 2020 dan kepada kita semua. Silakan Kak Fajar. Oke, pesan saya ke angkatan 2020 terutama yang lagi panas-panasnya ya, mau ikut ini itu ataupun acara ini dan acara itu. Intinya apapun yang dilakukan prodi ilmu komunikasi itu ikutin aja. So, kedepannya itu akan bermanfaat bagi kalian. Walaupun di awal itu enggak, ya kalian anggap itu biasa-biasa aja, tapi kedepannya itu sangat bermanfaat. Karena ilmu itu enggak ada di perkuliahan aja, ilmu juga ada di luar. Kayak gitu. Terus jangan takut gagal, berani mencoba dan terus mencoba apapun hasilnya. Oke, itu aja. Ya. Ini daftar hadir kita isi di mana ini? Daftar hadir isi di mana, Kak?
cari link di atas itu, saudara, berisi, soalnya sudah Oke, untuk dikirim di link daftar itu. absen sudah saya share di grup angkatan masing-masing. Jadi teman-teman boleh dicek grup angkatannya dan silakan diisi sampai bertemu di kegiatan kita selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Boleh nih Kak. Terima kasih atas informasi. Terima kasih kakak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mardika, jangan bagaimana. Kita sharing nomor di grup, Kakak. Teman-teman Kita sharing nanti. Ini nomor Terima saya. kasih kak. Ramai lagi, baku hantam dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kita. Sangat bisa ketemu teman-teman malam ini. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Kak Fajar, terima kasih. Mana kamu kemarin? Ini nomor saya ada di Terima kasih. saya share di chat. Hari Ruben, Love you. Ini Ruben di muka lagi yang kelihatan ini. Ruben di mana ini? Yang lain. Oi, Ruben. Izin pamit. Ini saya izin pamit ya, soalnya mau lanjut kerja. Siap, Kak Fajar, terima kasih banyak. Semangat, Kak Fajar. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Seperti yang Pak Fatul bilang tadi. Fajar, Selamat malam. Thank you bang. Bye, Bang. Kalau pemuka lagi yang kelihatan. Terima kasih. Untuk yang meminta nomor WA Kak Fajar, nanti mungkin bisa di-share sama Kak Cindy ya, Kak Cindy. Minta nomornya. Sekalian nomornya Kak Tini juga. mana Bang Fajar? Apakah boleh kontaknya di-share ke maba-maba? Nomornya Tanya Japri aja. Atau mungkin DM langsung ke Instagramnya Bang Fajar ya. Bang Fajar boleh promoin Instagramnya apa? Iya, Instagramnya. Bang Fajar udah keluar, udah live. Kalau Bang Fajar sudah keluar, saya minta nomor WA-nya Kak Tini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di web skill selanjutnya. Terima kasih atas atensinya, teman-teman Raji, ini dan sini dan semuanya. Saya tutup ini ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di web skill selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.